Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah ya, di siang hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran PPKN. Nah, tapi sebelum kita ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kiri kanan kalian, apakah di situ ada sampah atau tidak. Coba lihat. Tidak. Terima kasih ya untuk kebersihannya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Makanya kalian, Ibu ucapkan terima kasih atas kebersihan kelasnya. Dan Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir atau tidak? Ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Coba dari Ainur Jana hadir. Dini hadir. Nanda hadir. Siti Hodijah, Sarip, ya, berarti hadir ya semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan oleh Papin ya, Papin sebagai KM, kamu memimpin doa terlebih dahulu. Siapkan ya, berdoa. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa dalam masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di keadaan siang begini, tapi Ibu lihat kalian punya semangat yang tinggi untuk belajar ya. Semoga dari semangat sampai dari mulai pembelajaran, kalian semangatnya sampai di akhir pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang mempunyai semangat untuk belajar. Baik, kita akan memulai pembelajaran dengan mempelajari tentang hak dan kewajiban manusia. Tetapi Ibu akan mengingatkan kepada kalian materi apa yang kalian dapatkan sebelumnya. Di minggu kemarin kalian belajar apa? Tentang apa? Minggu kemarin kalian belajar apa? Sudah lupa? Ibu ingatkan ya, berarti kalian minggu kemarin itu belajar tentang Pancasila ya. Nah, di sini dalam hak asasi manusia itu dicerminkan atau digambarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan KD terlebih dahulu. Nah, KD-nya adalah menganalisis hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk itunya kompetensi dasarnya menyaji hasil analisis hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini Ibu mengharapkan tujuan yang akan dicapai oleh kalian yaitu nanti ada penayangan PowerPoint melalui menggunakan media Infocus. Peserta didik dapat memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan baik melalui diskusi kelompok yang dibimbing oleh oleh guru. Peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban asasi manusia. Dan nomor 3, melalui diskusi kelompok yang dibimbing oleh guru, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, yang keempat, dengan menggunakan hasil diskusi nanti kalian akan melakukan presentasi ya. Tapi sebelumnya ini ada
untuk menambah kecintaan kalian atau kita semua sebagai generasi penerus, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu lagu Halau Halau Bandung, bentuk kita cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Ya sudah, terima kasih. Kalian boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini kalian diadakan pretest terlebih dahulu, mengetahui kemampuan awal kalian terhadap pembelajaran hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Silahkan kalian amati gambar yang nomor 1 itu apa dan gambar yang nomor 2 itu apa. Coba ada yang tahu gambar yang nomor 1 itu pelanggaran apa saja yang dilakukan? Apa? Muatan lebih dari 2 orang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sela ya. Bermuatan lebih dari 2 orang. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam gambar yang nomor 1. Coba ada lagi yang bisa menjelaskan gambar apa, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Tidak memakai helm. Terima kasih buat Sima ya. Selanjutnya apa lagi? Bentuk pelanggaran apa saja yang di gambar nomor 1? Belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Coba perhatikan, apakah ini usia berapa tahun? Antara 10 sampai 11 tahun. Sedangkan syarat untuk menjadikan atau bisa mengendarai kendaraan bermotor haruslah minimal 17 tahun dan memiliki SIM dan juga mentaati aturan yang lainnya, diantaranya memakai helm ya. Coba yang kedua ya, Sel, apa? Menerobos lampu merah. Terus apa lagi? Tidak memakai helm. Ada lagi? Mungkin? Apakah itu sudah merupakan pelanggaran hak? Sudah termasuk kepada pelanggaran hak, karena di situ pertama ibu ini tidak menghargai hak orang lain ya. Kenapa bisa demikian? Ibu ini punya perasaan egois, sifat egois, tidak selalu mementingkan kepentingan dirinya, sementara kepentingan yang lainnya tidak diperhatikan, dan bisa menyebabkan apa kalau sudah melanggar aturan? Menyebabkan kecelakaan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian akan ibu kasihkan dulu arti dari materi ya tentang makna dan hak kewajiban manusia. Di antaranya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat martabat manusia ya. Nah, di dalam makna hak tersebut ada hak asasi dan ada juga hak asasi manusia. Di sini terlebih dahulu Jan Manterson mengemukakan sebagai anggota Komisi HAM PBB
mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Coba ada yang bisa menjelaskan? Kalau tidak adanya hak manusia, apakah itu bisa hidup sebagai manusia? Tidak. Kenapa? Kalau tidak adanya hak, kalau tidak ada aturan, bagaimana kehidupan manusia? Tidak teratur, dan bahkan ada juga berbuat semena-mena, ya, termasuk tadi pada siapa, si ibu yang mengendarai kendaraan bermotor, itu merupakan pelanggaran hak dan tidak menggunakan haknya atau tidak memperhatikan hak orang lain, ya. Nah, ciri-ciri HAM, oh iya tadi pengertian dari hak dulu, ya. Hak adalah sesuatu yang harus, coba apa itu hak? Hak adalah, coba ada yang tahu? Sesuatu yang harus dimiliki. Sedangkan kalau hak asasi adalah, hak asasi manusia adalah patir. Masih ingat? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Sedangkan hak sebagai warga negara adalah hak yang paling melekat yang harus didapatkan sebagai keanggotaannya di dalam negara, ya. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu hakiki, ya. Hakiki yaitu hak yang yang harus didapatkan sejak lahir. Yang kedua yaitu universal. Coba yang apa? Kalau universal itu bersifat umum, terus menyeluruh, berarti siapapun bisa mendapatkan hak tanpa dibeda-bedakan dari statusnya, warna kulitnya, keturunannya, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang yang dikatakan universal itu, baik dari suku, agama ataupun warna kulit dan ras, ya. Di situ bersifat universal berarti semua mendapatkan hak yang sama, ya. Yang selanjutnya tidak dapat dicabut, artinya hak bagi seseorang tidak bisa dicabut atau digantikan kepada orang lain, ya. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh tidak bisa dibagi? Misalkan begini, ya. Ketika patir mempunyai hak, sedangkan misalkan Fitri mau minta haknya yang patir punya, itu kan sudah menyalahi aturan karena di situ tidak dapat dibagi, ya. Patir untuk patir, ya. Fitri untuk Fitri, berarti satu sama lain tidak bisa membagi haknya masing-masing karena di situ sudah mempunyai hak, ya, masing-masing tidak bisa dibagikan. Kalau untuk patir ya patir, kalau untuk Fitri ya Fitri, artinya masing-masing sudah mempunyai hak yang sama di mata hukum, ya. Selanjutnya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Di sini ada peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia dalam instrumental Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai J, ya. Nah, di sini ada juga ketetapan MPR nomor 17
MPR _ 1998 tentang HAM. Nomor 2, ketentuan dalam undang-undang organik. Yang ketiga, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 99 tentang HAM. Nomor 4, ketentuan dalam peraturan pemerintah. Nomor 5, ketentuan dalam keputusan presiden ya. Nah, untuk sementara kalian sudah paham tentang makna hak asasi manusia? Sudah, terima kasih kalau sudah paham. Berarti untuk selanjutnya Ibu akan mengasihkan kalian LKPD dan di situ kalian menyimak video ya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Setelah kalian menyimak video, Ibu harapkan kalian bisa menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati, menghargai dan juga menerapkan makna dari hak asasi manusia ya. Makanya di sini silahkan kalian teliti atau telaah terlebih dahulu bagaimana sih jalannya video tersebut. Apakah video itu termasuk kepada pelanggaran hak asasi yang termasuk ke golongan ringan atau golongan yang berat. Nah, di sini kalian silahkan untuk menonton videonya. Silahkan kalian teliti. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi laporkan pelanggaran HAM dalam penangkapan Bambang Wijayanto oleh BSDWJ 1 Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, Ibu akan menyuruh kalian berdiskusi ya. Silahkan bentuk dulu kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah, terima kasih. Sekarang kalian, Ibu akan berikan LKPD-nya supaya kalian bisa berdiskusi ya. Silahkan kalian kerjakan yang tadi kalian tonton. Sok, silahkan kalian diskusi. Sok, silahkan. Ada yang kesulitan untuk melakukan diskusi? Kesulitan tidak? Tidak. Terima kasih. Ya, di kelompok sini merasa kesulitan untuk diskusi? Ya, tidak. Terima kasih. Nah, di dalam LKPD-nya silahkan kalian buka dulu soalnya, coba lihat dulu, jelaskan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada video tersebut dan kaitkan dengan pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Contohnya apa saja yang pelanggaran yang ada di sekolah? Ketika apel datang terlambat. Terus apa lagi? Kabur atau pulang sebelum waktunya. Apalagi merokok, ketahuan merokok di mana? Di warung. Nah, di situ nanti ada penanganan siswa oleh siapa? Oleh pembina atau oleh wakakesiswaan. Nah, di situ kalian nanti akan disuruh mempresentasikan jenis pelanggarannya. Misalkan yang terlambat datang sekolah atau terlambat ikut apel, ada berapa orang? Nah, kalian survei dulu atau kalian bisa. Nah, anggota OSIS pasti tahu karena di situ ada wakakesiswaan,
dan OSIS yang selalu memantau dari kehadiran siswa tersebut atau siswa yang datang terlambat. Makanya di situ silakan kalian amati atau kalian boleh minta datanya dari kesiswaan ya. Karena di situ kalian ada OSIS, pasti tahu dan pasti bisa menjelaskan perubahan-perubahan atau tingkah laku anak yang datang terlambat, yang merokok ya. Di situ ada survei atau data observasi yang benar-benar dinyatakan itu sesungguhnya, bukan diada-ada ya. Silahkan kalian diskusikan ya. Sudah kalian melakukan diskusinya? Sudah, terima kasih ya. Kalau yang sudah, berarti kalian yang mau presentasi terlebih dahulu kelompok mana? Kelompok Patir. Ayo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil gambaran video tadi. Hasil analisis yang saya dapatkan adalah adanya perlakuan penyiksaan terhadap sesama yang bertentangan dengan pasal 28 ayat 2, yaitu seseorang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Solusi yang harus dilakukan oleh saya yaitu dengan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, pasti tidak akan terjadi perlakuan yang sifatnya penyiksaan terhadap sesama. Nah, untuk yang nomor 1 kan di situ pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di sekolah, misalkan apa saja yang berhubungan dengan pelanggaran hak yang dilakukan oleh peserta didik. Tahu bagaimana perkembangan dari peserta didik yang datang terlambat atau yang ketahuan merokok dan juga ada yang pulang sebelum waktunya. Coba silakan kalian mulai dari bulan Januari, silakan kalian jelaskan. Menghitung jumlah kasus pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dari mulai bulan Januari, siswa yang datang terlambat sekitar 40 siswa, jumlah peserta didik 576 dan jumlahnya dihitungkan 6,94%. Dan dari bulan Februari yang datang terlambat 36 siswa, jumlah peserta didik 576, jumlah persenannya 6,22%. Dari bulan Maret, dan siswa yang datang terlambat yaitu 30, jumlah peserta didiknya 576 dan jumlah persenannya 5,21%. Dimulai dari bulan April, siswa yang datang terlambat 25 siswa, jumlah peserta didik 576, jumlah persenannya 4,34%. Kemudian di bulan Mei, siswa yang datang terlambat 18 siswa, jumlah peserta didik 576, jumlah persenannya 3,13%. Kemudian di bulan Juni, siswa yang datang terlambat 10 siswa, jumlah peserta didik 576, jumlah persenannya 1,74%. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana menurut kelompok yang tidak melakukan presentasi, yang belum melakukan presentasi, apakah kalian menyimak dengan baik atau bahkan bisa melakukan pertanyaan? Atau dirasa cukup puas dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2? Cukup puas. Terima kasih untuk Sela ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3 presentasi. Bu ingin tanya untuk presentasinya boleh pakai laptop? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas presentasi yang sudah kami kerjakan. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama rekan-rekan saya.
Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, termasuk 1. Hak hidup. Hak untuk hidup dan perlindungan terhadap kekerasan atau ancaman terhadap kehidupan. Yang kedua, hak kebebasan. Hak atas kebebasan pribadi, berpindah dan berpikir serta berpendapat tanpa takut represi. Untuk yang ketiga, hak kesetaraan. Hak untuk diperlukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau faktor lain. Hak privasi. Hak untuk menjaga privasi dan tidak diserang secara sembarangan. Untuk yang kelima, hak kepemilikan. Hak atas kepemilikan pribadi dan pengguna properti. Yang keenam, hak keadilan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum dan proses peradilan. Untuk yang ketujuh, hak pekerjaan. Hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan lingkungan kerja yang aman. Untuk yang kedelapan, hak pendidikan. Hak untuk pendidikan dan akses ke pengetahuan. Untuk yang kesembilan, hak kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk yang terakhir, 10, hak kebebasan beragama. Hak untuk beragama atau tidak beragama sesuai keyakinan masing-masing. Dari video tadi, Dari hasil analisis video yang tadi dapat disimpulkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh kakak tingkat terhadap adik tingkatnya. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, di mana hak untuk hidup ini terdapat kekerasan atau ancaman kehidupan. Yang kedua yaitu hak kesetaraan yang dimiliki oleh adik tingkatnya. Hak ini diperlukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau faktor lainnya, seperti tadi kan kakak tingkat yang menghukum adik tingkatnya secara berlebihan. Yang keenam yaitu hak keadilan. Hak keadilan ini hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum dan proses peradilan. Tadi kan yang laki-laki mengalami kekerasan fisik serta harus membersihkan lapangan, akan tetapi untuk yang perempuannya tidak. Terlepas dari itu, adik tingkatnya juga melanggar hak kewajibannya sebagai siswa, yaitu datang terlambat. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi? Atau puas? Puas. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya untuk presentasinya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan duduk kembali. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, berarti di sini dalam penerapan hak asasi manusia yang tadi kalian tonton di dalam video ada perlakuan diskriminasi dari siapa? Dari kakak tingkatnya terhadap adik tingkatnya atau seniornya kepada juniornya. Bahkan di situ ada pelanggaran yang berat karena di situ menghilangkan nyawa seseorang, walaupun di situ tidak ada perencanaan untuk menghabisi nyawa si juniornya. Nah, dalam menghilangkan nyawa itu jelas sekali itu pelanggaran, masuk kepada pelanggaran yang berat karena sudah menghilangkan atau menghilangkan hak hidup ya, karena di situ kan gambarnya jelas si juniornya meninggal karena disiksa oleh seniornya. Jadi di situ perampasan hak untuk hidup ya. Mungkin sampai di situ kalian dari video, dari pengalaman yang tadi kalian dapatkan, mudah-mudahan kalian bisa menghargai yang namanya hak asasi manusia dan juga menghargai hak orang lain. Menunjukkan atau menghargai hak orang lain bisa menimbulkan rasa aman, nyaman di dalam lingkungan, terutama di lingkungan mana kalian tinggal di sini?
Lingkungan sekolah. Kalau kalian sudah menerapkannya dengan baik, saling menghargai antar teman, saling menghormati antar teman, otomatis di dalam lingkungan keluarga sekolah kalian akan merasakan kedamaian, ketentraman dan juga keindahan dalam melaksanakan pembelajaran ya. Sampai di situ kalian paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Terima kasih. Nah, untuk merefleksi kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal ya, walaupun satu soal, tapi Ibu minta kalian jawab dengan semangat ya. Coba Ibu akan memberikan pertanyaannya. Faktor apakah yang bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia? Ayo coba, masih ingat kalian? Ibu memberikan tadi materi faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia adalah apa tadi? Sing kenceng. Ego atau sifat egois. Dari sifat egois berarti orang tersebut tidak menghargai adanya hak orang lain yang harus dihormati. Terima kasih ya Patir. Berarti ada banyak siswa yang sudah mengerti namun susah untuk mengungkapkan ya. Kalian bukannya tidak paham tetapi tidak bisa mengungkapkan karena takut salah ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan pengalaman yang kalian dapatkan dari pelanggaran hak asasi manusia bisa kalian membandingkan atau membedakan mana yang harus kalian laksanakan, mana yang tidak boleh kalian laksanakan, atau bagaimana kewajiban yang harus kalian laksanakan dan kewajiban apa yang kalian tidak boleh laksanakan, sedangkan hak mana yang harus kalian dapatkan dan hak mana yang tidak boleh kalian dapatkan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pimpin doa untuk pulang ya. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Tapi sebelum kita pulang, Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa Pak KM. Sebelum kita pulang, baiknya kita baca doa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.